PT Niramas Utama Tbk telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham JELI ini menerbitkan saham biasa atas nama sebanyak 266 juta saham. Ya, pemirsa, PT Niramas Utama Tbk telah resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham JELI ini melepas sebanyak 266 juta saham dengan harga penawaran Rp900 per saham, sehingga perseroan meraih dana segar dari IPO sebesar Rp239,4 miliar. PT Niramas Utama Tbk telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham JELI ini menerbitkan saham biasa atas nama sebanyak 266 juta saham atau setara 21,01% dari modal ditebatkan dan setor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik Rp900 per saham. Dengan demikian JELI meraih dana segar sebanyak Rp239,4 miliar. Di sisi lain, minat investor terhadap saham JELI cukup tinggi. Hal ini tercermin dari hasil penawaran saham perseroan yang mengalami pengelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 273,37 kali pada porsi polling, dengan jumlah partisipasi mencapai 630.491 pemesan. Perseroan yang memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang industri makanan dan minuman penutup ini akan menggunakan dana hasil IPO untuk mendukung strategi ekspansi perseroan yang dibagi menjadi 4 tujuan. Pertama, sebesar 56,70% untuk penyertaan modal kepada perusahaan anak, yaitu PT NPS dalam bentuk ekuitas. Kedua, sebesar 10,04% untuk belanja modal dalam rangka pembelian mesin, namun tidak terbatas pada pembelian, pelunasan dan instalasi mesin produksi, peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya, sebesar 10,9% digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang jangka pendek KMK2 kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dan terakhir, sekitar 22,36% digunakan sebagai modal kerja yang tidak terbatas pada pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, serta kegiatan pemasaran. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan strategi bisnis PT Niramas Utama Tbk atau JELI pasca IPO, sudah hadir bersama saya di studio IDXNL Bapak Adies Lukman. Beliau adalah Direktur PT Niramas Utama Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Mas. Terima kasih juga atas kehadirannya. Dan kami ucapkan selamat ya Pak ya, karena sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia nih. Terima kasih. Sudah melantai di pasar modal. Nah ini dia yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Kalau kita bicara Inako ini kenangan masa kecil ya, kemudian sampai sekarang sebenarnya itu sudah mengindonesia sekali nih kalau kita bicara mengenai Inako. Nah, tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Adi bisa menjelaskan juga kepada pemirsa apa sih yang melatar belakangi akhirnya perseroan menjadi perusahaan tercatat begitu Pak? Oke, baik, saya flashback sedikit singkat supaya ada ini gambaran. Kita tahun 90 berdiri. Waktu itu 3 tahun B2B dan omsetnya pelanggan kita hanya 2, satu di Taiwan, satu di Jepang, tapi kita tidak punya brand karena ekspor nata de coco mentah lembaran ke Jepang dan Taiwan. Tapi setelah itu stop, akhirnya kita kelabakan perusahaan mengalami krisis dan kita putuskan untuk membuat brand Inako. Brand Inako tahun 94 akhir dan 95-96 kita mulai nata de coco JELI dengan Inako dan harapan konsumen kita akan banyak jutaan di Indonesia dan itu. Nah, selama 35 tahun kita konservatif dan organic growth. Nah, kemudian kita sudah terbukti dan teruji karena konsistensi dan juga komitmen dari semua pemegang saham. Kita akhirnya lolos dari berbagai krisis. Nah, tahun lalu kita bicara karena kita sudah 35 tahun, para pemegang saham akhirnya sepakat untuk kita percepatan untuk pertumbuhan ya. Karena kita ingin lebih cepat tumbuhnya dan kita putuskan sebetulnya baru September. Baru September tahun lalu kita putuskan kita go. Dan pada saat itu indeks kan bagus tuh, lagi tumbuh bagus. Nah, kemudian kita pakai buku Desember dan kita masuk ke bursa Rek 1, tiba-tiba ada perang Iran, Israel, itu dia Februari itu terus. Tapi akhirnya pemegang saham komitmen tetap jalan karena ini anugerah Tuhan, kita tetap jalan, kita tetap persiapkan meskipun kita berharap indeks bagus. Nah, tapi puji Tuhan alhamdulillah pada saat book building Mas,
itu positif. Oh, indeksnya, oke. Nah, kemudian pada saat kemarin pooling positif lagi. Positif lagi, IPO kemarin positif lagi. Nah, inilah mungkin jalan Tuhan yang diberikan dan kita bisa masuk ke ini. Kita ucapkan terima kasih ke IDX dan OJK untuk persetujuannya kita bisa masuk. Dan kita yakin kenapa? Karena kita industri makan minuman consumer good sudah terbukti 35 tahun kita berkiprah dan selama ini komitmen dari pemegang saham sangat luar biasa karena tidak ada pembagian dividen selama 35 tahun, Mas. Dan kita baru janji dividen nanti buku 2026 untuk para investor publik seperti itu. Itu yang kita jalankan dan sebagian besar dana IPO itu 56% lebih, hampir 57% kita gunakan untuk pengembangan kategori produk baru. Nah, kemudian sekitar 10%, hampir 11% untuk perbaiki logistik dan automation untuk memperbaiki biaya, sekitar 10% untuk mengembalikan ke pinjaman bank supaya struktur biaya kita dan keuangan kita lebih baik ya. Dan sisanya 20% untuk modal kerja. Nah, inilah komitmen kita. Mudah-mudahan ini kita bisa ini karena fundamental kita persiapkan 35 tahun cukup bagus dan kita yakin akan bagus seperti itu. Oke, itu dia sekaligus menjawab terkait dengan profil emiten yang sudah cukup lama melintang begitu ya di industri makanan dan minuman di tanah air. Nah, kalau kita bicara mengenai kinerja, mungkin bisa dijelaskan nih sejauh mana dengan tadi struggling yang sudah dilakukan panjang sekali begitu masanya begitu, Pak. Mungkin para investor publik melihat di 2023, 24, 25 kita revenue ada turun sedikit. Tapi profit kita naik luar biasa. Kenapa demikian? Karena sebetulnya kita tidak sengaja juga. 2023, 2024 tuh kita mereview unit-unit apa yang tidak efektif, tidak menghasilkan. Kemudian SKU apa yang tidak bagus. Kita review semua, akhirnya kita putuskan untuk di stop yang tidak bagus itu. Efisiensi dan akhirnya pertumbuhan laba kita luar biasa. Sehingga kita terbantu juga dan ini sangat membantu pada saat pendaftaran di IPO, di registrasi ternyata ini sangat menolong dan ini menjadi positif ternyata. Ketidaksengajaan menjadi berkah. Jadi berkah begitu ya Pak Adi. Wow, ini perjalanannya positif semua nih. Dari pertama sampai book building, indeksnya hijau, pada saat IPO hijau, kemudian dengan perjalanan tadi itu penuh dengan ketidaksengajaan yang justru memberikan hasil positif begitu ya Pak Adi ya. Nah, kalau bicara mengenai iklim persaingan bisnis di Indonesia, industri makanan dan minuman itu kan industri yang sudah panjang juga masanya di Indonesia, Pak. Nah, ini bagaimana akhirnya Inako juga masih mampu bertahan begitu? Pertama kita lihat pasar Indonesia cukup besar untuk makan minuman ya. Kalau kita lihat data BPS 50% pendapatan penduduk masyarakat Indonesia itu digunakan untuk pengeluaran makanan dan minuman. Produk pangan olahan itu berkontribusi kira-kira 30% dari total pengeluaran itu dan kita bisa bayangkan betapa besarnya. Kemudian yang kedua, penduduk Indonesia terus tumbuh ya 1,5% tiap tahun dan ini kan potensi pasar. Potensi untuk orang butuh makanan dan minuman di tengah kondisi apapun. Ya meskipun ada naik turun tapi kita yakin apalagi kita lihat investasi makanan minuman terus meningkat. Nah, ini yang kita lihat ya. Kemudian kita lihat juga semakin banyak kompetitor masuk di kategori yang sama, itu pasarnya semakin cepat tumbuh. Pangsa pasarnya. Itu terbukti beberapa kategori produk yang banyak pemainnya itu pangsa pasarnya cepat tumbuhnya. Tapi kategori yang kompetitornya sedikit atau pemainnya sedikit itu sangat lambat seperti itu. Jadi kita semua kawan, semua kita bersaing sehat di pasar. Kita tidak perlu saling menjatuhkan, tapi kita tumbuh bersama seperti itu. Itu dia. Berarti demand-nya masih tinggi Pak ya, kebutuhan. Saya kira iya. Jadi siapapun yang akan masuk begitu, mungkin pemain baru, marketnya tetap tersedia begitu ya Pak ya. Nah, ini menarik. Nah, kalau kita bicara mengenai daerah yang menjadi penopang kinerja perseroan selama ini, apakah masih di wilayah Jakarta, Jawa saja? Saya kira kita 60% masih Jawa, ya, kemudian sisanya 20% lebih di Sumatera, sisanya di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi kita persiapkan Indonesia Timur itu potensinya luar biasa, sehingga kita buka pabrik tahun 2016 kita mendirikan pabrik yang di Pandaan itu lebih fokus bagaimana melayani Indonesia Timur.
Seperti oke. itu. Nah, ini Iya, iya. untuk mempercepat logistik dan lebih murah Iya. dan lain sebagainya. Jadi ini kita persiapkan. Ada beberapa hub berarti yang disiapkan Ya, begitu ya. benar. Untuk itu di mana saja Pak pabrik utamanya Pak? Sekarang pabrik utama tetap di Bekasi, Di Bekasi, kemudian oke. yang besar kedua di Pandaan. Di Pandaan. Kemudian kita ada pabrik bahan bakunya di Sukabumi ya, karena kita perlu fermentasi nata de coco dengan ketenangan dan lain Oke, sebagainya, iya. seperti itu. Cuacanya mendukung dan kita ada satu khusus di Pontianak itu untuk aloe vera karena bahan bakunya di sana. Aloe vera di sana. juga? Oke. Petaninya di sana, bahan Iya, bakunya iya. di sana. Jadi itu yang kita punya seperti itu. Berarti memang sudah segitiga kalau kita lihat begitu ya benar, posisinya benar. ya. Dari Jawa Barat kemudian Jawa Timur Ya, sampai dengan Pontianak benar, begitu ya. benar. Bisa mengcover tidak hanya wilayah Indonesia Barat, Tengah, Timur pun sudah tersedia benar, nantinya benar, begitu ya Mas, Pak Adi. Wow. Nah, lantas bagaimana dengan ya tadi menarik kita lihat penggunaan dana hasil IPO Ya. begitu seperti apa? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Adi ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama profil emiten yang juga sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, Jelly. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. PT Niramas Utama Tbk dengan kode saham Jelly ini dengan kegiatan usaha utamanya adalah bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman penutup. Tanggal IPO-nya 7 Juli 2026, harga IPO sekitar Rp900 per saham, sementara dana hasil IPO sekitar Rp239,4 miliar dengan jumlah saham yang dilepas 266 juta saham atau sekitar 21,01% dari modal di setor penuh. Berikutnya kita akan cermati bersama, ini dia penggunaan dana hasil IPO. Ini dana dari investor pasar modal yang sudah memendamkan investasi mereka di Jelly. Apa saja penggunaannya? 56,7% seperti yang bisa Anda saksikan untuk penyertaan modal untuk perusahaan anak yaitu PT NPS, kemudian 10,04%-nya belanja modal untuk pembelian mesin, kemudian 10,9% untuk pembayaran utang jangka pendek ke Bank Mandiri, kemudian ada 22,36%-nya untuk modal kerja. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Ekselman, Direktur PT Niramas Utama Tbk. Nah, bicara mengenai dana segar yang sudah diraih oleh perseroan ini Pak Adi, biar mungkin ini lebih detail lagi disampaikan kepada pemirsa, investor yang sudah membeli Jelly begitu nih Pak Adi. Ini apa saja? Tadi ada penyertaan modal untuk anak usaha, kemudian ini untuk apa? Kemudian ada juga pembelian mesin juga nih Pak Adi, mungkin bisa dijabarkan. Jadi 56,7% kita masukkan ke anak perusahaan di Pandaan, karena di sana masih tersedia lahan yang cukup dan kita akan bangun pabrik kategori produk baru. Yang kami Candy itu kita fokus di sana. Kemudian yang 10% kita gunakan di Bekasi untuk perbaikan logistik, gudang dan automation untuk memperbaiki efisiensi dan produktivitas seperti itu. Jadi hampir 70% itu 60% lebih itu kita gunakan untuk pengembangan usaha dan untuk barang modal. Nah, ini kita komitmen kita supaya percepatan pertumbuhan perusahaan ini akan semakin baik. Nah, itu yang kita komitmenkan dan 10% tadi untuk mengembalikan 10, itu untuk mengembalikan pinjaman bank supaya struktur biaya kita semakin baik. Karena dari bunga dan lain sebagainya kita akan menambah profit. Karena kita janji bagi dividen nih Mas Pras. Sudah pagi-pagi sudah janji tebar dividen ini. Karena kita selama 35 tahun kan nggak pernah bagi dividen nih. Nah, karena kita sudah public company dan kita sudah dipercaya oleh investor, maka kita berjanji sesuai prospektus maksimum atau sebanyak-banyaknya 30%. 30%? Sebanyak-banyaknya 30% akan kita bagikan untuk para investor seperti itu. Nah, inilah yang kita bisa upayakan supaya mendapatkan apresiasi karena selain itu fundamental perusahaan juga harus diperbaiki seperti itu. Itu dia. Tadi sisanya sekitar 22,36%-nya untuk modal kerja begitu ya. Nah, ini menarik kalau kita bicara mengenai produk baru. Ini Gummy Candy mungkin bisa dijelaskan. Ini sesuatu yang mungkin sudah dilakukan riset cukup panjang begitu, nanti bisa dikatakan peminatnya akan cukup menarik begitu untuk masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari pengamatan kami, survei pasar dan sebagainya, baik pasar lokal maupun pasar global masih tumbuh
tumbuh. Permintaannya masih cukup banyak dan pemainnya juga sebetulnya juga sudah cukup banyak ya di beberapa negara baik dari Eropa, Amerika maupun dari Indonesia sendiri, dari negara tetangga Thailand, China dan Malaysia juga cukup banyak. Tapi pasarnya ternyata masih tumbuh, Mas. Dan kita akan bikin diferensiasi produk yang mungkin tidak head to head dengan yang ada di pasar, supaya kita punya ruang tersendiri yang kita bisa melayani permintaan konsumen kita seperti itu. Nah bicara mengenai head to head, sebenarnya kan kita juga banyak produk-produk makanan minuman ataupun candy yang diimpor begitu dari luar negeri. Nah ini apa karakteristik yang akan membedakan begitu dari kita? Berharap marketing dan R&D kita lebih memahami keinginan konsumen Indonesia. Itu yang pertama. Dan kita sudah melakukan berbagai kajian dan termasuk juga 60% penduduk Indonesia ini kan milenial, Gen Z ya. Dan mereka tuh punya keinginan-keinginan tertentu yang kita pelajari dan termasuk bagaimana kita bisa menyediakan produk yang enak tapi aman dan sekaligus fungsional yang bisa membantu meningkatkan kesehatan konsumen. Nah itu yang kita akan sasar sehingga kita akan mendapatkan apresiasi dari konsumen. Itu dia, berarti makanan sehat juga begitu ya yang diberikan atau akan dipasarkan di dalam negeri. Nah kalau kita bicara mengenai ekspansi bisnis, nah ini menarik dengan dana tadi yang sudah disampaikan begitu, kemudian sekarang sudah era digital. Apakah tadi otomasi tadi penggunaan teknologi baru kah? Kemudian kesiapan SDM-nya juga dari Jelly sendiri bagaimana nih Pak Adi? Jadi memang sejak 2017 kami sudah mulai program digitalisasi ya, termasuk di manajemen kita udah ada SAP, kemudian kita teknologi-teknologi IT ini kita masukkan, termasuk kita bikin program energy saving di pabrik Bekasi, kemudian energi surya di Pandaan, dan di Pandaan lebih otomatis ya, jadi di dalam pabrik selain untuk menjaga keamanan pangan lebih baik, di dalam pabrik itu sangat sedikit pekerjanya, bahkan hampir tidak ada karena ada control room yang mengendalikan semua proses di dalam, dan ini ternyata cukup bagus untuk efisiensi dan produktivitas. Selain untuk keamanan pangan lebih bagus ya, lebih karena semakin kontak dengan orang semakin sedikit, otomatis akan semakin aman seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan nanti di Bekasi, kita terus improve, termasuk di pergudangan logistik. Bagaimana supaya lebih traceability-nya lebih bagus dan lain sebagainya untuk memberikan kepuasan ke pelanggan seperti itu. Wah, itu dia pemanfaatan dari teknologi digital ini benar-benar dioptimalkan begitu ya oleh perseroan. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan, seringkali kita juga berbincang begitu Pak Adi, tantangan industri entah itu bahan bakunya, kemudian infrastruktur pendukungnya, kemudian logistik dan lain-lain, ini bagaimana Pak? Ya, bahan baku kita punya tantangan yang luar biasa karena geopolitik global, di mana Indonesia terus terang masih banyak tergantung impor. Nilai tukar yang sedang parah, logistik kadang-kadang stok di global juga kurang sehingga harga naik, semakin lama delivery-nya, lead time-nya semakin panjang dan lain sebagainya. Ini tantangan kita. Tapi kami yakin bukan hanya kami aja yang mengalami, semua pabrik, semua industri mengalami hal yang sama. Nah, maka dari itu kita punya strategi bagaimana kita memperluas jaringan kita untuk mendapatkan alternatif-alternatif bahan baku, baik dari bahan baku, packaging, kemasan, semua kita cari alternatifnya yang kualitas tidak bisa ditawar, tapi harga kita eksplor untuk lebih bagus lagi. Itu yang kita lakukan, dan kemudian kita juga di dalam inventory kita jaga jangan sampai logistiknya terlambat dan lain sebagainya. Itu yang kita. Dan itu masih cukup berhasil Pak. Mengingatkan kita tahu masih kendala dari kecil-kecil kita lakukan, tapi penghematan sedikit-sedikit kalau dikumpulkan lama-lama jadi bagus juga. Gitu. Nah, karena bisnis consumers good, Mas Pras, ngumpulin Rp1 Mas. Bisa hemat Rp1 itu udah bagus gitu. Nanti dari Rp1 lagi dari mana gitu. Itu dia penghematan di semua lini lah. Benar. Bisa dikatakan begitu. Nah, target kinerja tahun ini Pak Adi pasca IPO? Ya, kita berharap kita bisa meningkatkan revenue kita di sekitar 25-26%, tapi dengan fasilitas yang ada ya. Karena kita menambah produk-produk baru. Kemarin di PRJ kita launching produk baru. Kemudian bulan ini kita juga launching
produk baru, Oke. gitu, seperti itu. Berarti sebelum IPO pun sebenarnya sudah banyak inovasi-inovasi baru yang sudah dikeluarkan begitu ya. benar. Berarti dengan adanya tambahan ini tinggal menambahkan saja begitu. Siap, Sebagai pelengkap ya Pak Adi Ya, ya. benar. Wow, itu dia. Nah, kalau kita bicara keunggulan kompetitif dari perseroan Pak, Ya. dari Jelly ini apa sih kalau kita lihat dengan kompetitor lain misalnya? Nah, mungkin dari awal kita komitmen kualitas kita tidak bisa ditawar, itu sebagai kepuasan pelanggan. Ya. Meskipun pada saat sejak awal tahun 95 kita produksi, harga jelly kita itu boleh dikatakan hampir 2 kali lipat dari kompetitor. Oke. Tapi kita memberikan value kepada konsumen, sehingga kalau makan Ya. jelly Inaco aman, nyaman, dan tidak sakit. Oke. Nah, kalau orang cari murah tapi sakit, ujung-ujungnya mahal, Mas. Iya, betul. Nah, maka dari itu kita memberikan value ini supaya konsumen aman, nyaman, Ya. dan enak seperti itu. Nah, Oke. itu yang kita tawarkan. Nah, ini terbukti berbagai krisis kita bisa bertahan. Betul. Sementara kalau orang yang cari murah saja, nah itu pada saat krisis akan terganggu seperti itu. Oke, ada hukum alamnya lah, Ya, benar, begitu ya benar. Pak Adi. Oke, terakhir Pak, optimisme Anda ke depan begitu dengan beragam upaya efisiensi yang sudah dilakukan sehingga perusahaan juga mampu bertahan hingga saat ini dengan tantangan tadi yang sudah dipetakan, tapi pun mitigasinya sudah disiapkan. Berarti kan langkahnya lebih ringan nggak sih Ya. Pak, atau bagaimana nih? Prospek makanan minuman saya optimis masih terus tumbuh ya. Kalau kita lihat statistik juga kemarin pertumbuhan kita 7,04 di industri Oke. makanan minuman di Q1. Saya yakin harusnya sampai Desember masih bisa bertahan di 7%. 7%, Jauh di wow. atas pertumbuhan ekonomi. Iya. Ya, meskipun up and down, naik turun ya, tapi saya yakin masih itu. Investasi pun juga masih cukup bagus. Nah, Oke. kami di Jelly sendiri juga melihat masih ada potensi-potensi yang kita terus bisa kembangkan. Oke. Dan mudah-mudahan ini tetap menjadi optimisme kami untuk bisa tumbuh. Seperti itu. Itu dia, beragam strategi yang sudah disiapkan oleh perseroan Jelly yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Tadi bagaimana tinggal menunggu saja, karena dengan adanya pasokan dana segar tadi akan meningkatkan lagi kinerja perseroan ke depannya. Pak Adi, Ya. terima kasih banyak Oke, Pak atas sama-sama, kehadirannya Mas. dan Siap, juga ya. insight yang Terima sudah kasih, diberikan terima kasih. kepada pemirsa. Sukses Oke, untuk Pak Adi. sama-sama. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.